Bagi yang baru mengenal tanaman porang, menjadi pertanyaan yang besar tentang berapa harga porang, kemana menjual, dan estimasi hasilnya bagaimana. Kita kupas semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dimanapun Anda berada. Ya, di sini saya akan membahas masalah sekitar tanaman porang yang saat ini lagi booming. Terusan sebenarnya boomingnya bukan saat ini ya, kita baru tahu saat ini gitu aja. Karena sudah hampir 10 tahun bahkan mungkin lebih. Ya, tanaman porang itu sudah dibudidayakan. Ya, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya harganya sekarang berapa toh, atau mungkin juga bertanya kemana menjual umbi porang itu, gitu. Terus ada juga estimasinya hasilnya bagaimana toh, kok sehingga banyak orang sekali yang saat ini mengembangkan porang itu. Nah, kita mulai bahas satu, yakni masalah hasil dulu ya, hasil dulu dari estimasi dari penanaman porang itu hasilnya kayak apa toh, kan itu, untuk berapa harga dan menjualnya kemana. Nah, ikuti terus, nanti akan saya sampaikan agak di belakang. Makanya untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini, tolong dibantu untuk supportnya supaya video ini bisa berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut. Nanti saya sudah bikin orek-oreknya begini. Oke kawan, semua di sini mungkin saya estimasikan untuk menanam porang dengan luas lahan, yakni pertama ya di sini, yakni 1 hektar. Jarak tanamnya ialah 25 cm kali 50 cm. Nah, total tanaman di sini muat sekitar 40.000 batang. Ini ya, kita kalau menanam nanti ini saya menggunakan bibit, estimasi saya itu dengan menggunakan bibit katak yang 1 kilo isinya 200. Nah, kalau isi 200 ini lumayan agak besar ya. Untuk harga estimasi per kilonya saat ini saya bikin agak tinggi, yakni sekitar 300.000. Jadi membutuhkan untuk bibit itu total sekitar 200 kg. Nah, estimasi bibit yang di sini dengan harga 300.000 saya kalikan 200 kilo, yakni sekitar 60 juta. Nah, ini untuk sebelumnya tadi untuk sewa lahan ini 2 musim ya. 2 musim ini sekitar 30 juta. Ini masing-masing daerah tentunya berbeda. Kalau lahan sudah punya sendiri, secara otomatis estimasi ini bisa berkurang kan gitu. Terusan yang ketiga, kita menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar nantinya. Kita beli sekitar 5 truk atau 5 rit, kalau bahasa di sini itu sekitar harga per ritnya itu 1,5 juta. Estimasi ini masing-masing daerah tentunya juga berbeda. Saya menghitung kalkulasi di sini sekitar 7,5 juta. Nah, terus untuk pengolahan lahan ya, karena lahan itu nanti perlu ditraktor, terus ditaburi pupuk kandang itu, terus baru dirotari, terus habis dirotari nanti baru dibikin penggulutan ini saya estimasikan harga itu sekitar 15 juta biaya semua dalam 1 hektar ya. Untuk traktor, rotari, penggulutan itu pakai mesin semua. Kalau mungkin ada di daerah tertentu yang masih manual, tapi untuk mungkin bisa kita menggunakan alat-alat karena sekarang ini zamannya sudah canggih ya.
Terus yang selanjutnya ialah biaya perawatan. Perawatan ini dari penanaman juga, terusan untuk penyiangan juga, terus untuk menaikkan pembersihan gulma, sekaligus menaikkan tanah nanti untuk masuk ke penggulutan. Kalau bahasa Jawanya itu ngipuk, ya, itu menaikkan dari bawah yang dari paretnya itu dinaikkan untuk menutupi batang bawahnya dari pohon porang tersebut. Nah, kita membutuhkan estimasi itu 80 hari selama 2 musim ya. 2 musim itu kita hitungkan karena tidak selamanya kita tiap hari harus membersihkan. Ini kita pekerjakan 4 orang, per harinya 75.000, habis estimasi biayanya ialah 24 juta. Terus untuk biaya panen ini ialah biaya panen pengambilan umbi. Kalau pengambilan katak nanti panen katak itu mungkin bisa kita estimasikan di sini juga, yang di atas ya, ini biaya perawatan. Ya, biaya panen katak bongkar itu selama seminggu 7 hari, 10 orang per A-nya yakni 75.000, kita ambil 5.250.000. Sehingga estimasi saya di musim ini ya, penanaman itu sekitar 141.750.000. Ini estimasi yang ada di wilayah sini. Kalau masing-masing wilayah mungkin tenaga kerja lebih mahal atau mungkin sewanya sudah punya lahan sendiri, tentunya bisa mengurangi. Nah, ini juga budgetnya yang di sini mungkin bisa nambah kan gitu. Pupuk kandang kalau punya sendiri ya otomatis bisa hilang kan gitu. Terus harga katak itu mungkin juga suatu saat tidak segini, mungkin lebih murah atau mungkin cenderung lebih mahal, bisa saja mengikuti musim yang ada, karena harga itu tidak bisa kita patok harga bibit ya, kita tidak bisa patok harga harus sekian. Semakin mendekati musim tanam, harganya nanti semakin mahal. Nah, begitu akan setelah selesai ya, belibet musim tanam, secara otomatis harga itu mulai turun. Nah, karena apa? Panen katak itu tidak serempak mungkin di Pulau Jawa, khususnya Jawa sampai ke timur lagi itu satu deretan sampai NTT itu mungkin hampir serempak. Tapi kalau untuk Pulau Sumatera dan sebagainya itu mungkin deretannya sudah jauh berbeda. Begitu ya kawan ya. Terus untuk estimasi yang kedua, yakni untuk modal saya mau perhitungan sekian. Terus untuk panen, panen hasil ya. Hasil ini kita memperoleh pertama dari hasil katak. Hasil katak di musim pertama saya estimasikan per pohonnya menghasilkan 2 katak kali 40.000 tanaman, sehingga mendapatkan 80.000 katak. Nah, kalau 80.000 katak di panen pertama ini, estimasi saya kataknya pun juga tidak saya anggap besar-besar ya, per katak sekitar 3 gram lah, 3 gram. Nah, kalau isi 1 kilo itu sekitar 333 biji. Nah, ini kataknya kecil, katak kecil-kecil, nah, walaupun tidak kecil sekali, karena ini kita nanam tadi dari katak ya, dari katak yang lumayan besar. Biasanya hasilnya kataknya pun juga tidak kecil-kecil. Nah, ini musim pertama kita menghasilkan 80.000 katak, beratnya 3 gram, sehingga kita total ada 240.000 gram, atau kita bikin yakni 240 kg. Nah, untuk harga estimasi penjualan dari katak, karena kita bikin estimasi paling kecil saja ya, sekitar 150.000. Ini estimasi murah sekali ya. Di musim pertama kita bisa panen hasil katak itu 36 juta dari hasil kataknya ya. Mungkin bisa membantu untuk operasional masalah ini ya, biaya yang ada di atas tadi, yakni biaya tenaga ya, tenaga kita bisa suplai dari hasil katak di musim pertama. Terus hari musim kedua ya, musim kedua ini
kataknya, karena pada musim pertama itu kalau di gambar daunnya itu cuma bercabang 3, kataknya cuma ada 1. Nah, kalau musim kedua itu biasanya kalau sudah tumbuhnya dari umbi, ini masing-masing lagi akan membuat cabang lagi. Paling enggak di sini itu ada membuat katak-katak lagi. Ini juga bisa cabang lagi. Biasanya kayak gini. Atau mungkin malah di sini-sini nanti muncul katak-katak yang lain. Kita estimasikan pada musim kedua ini per pohon itu muncul 10 katak. Karena pada musim kedua ini biasanya kalau tanaman besar itu tumbuhnya cuma 2 kali ya. Kalau pas pada musim pertama mungkin bisa tumbuh terus dorman, tumbuh lagi kedua, dorman lagi ketiga, dorman lagi keempat, dorman lagi, bahkan ada yang kelima. Tapi kalau di musim kedua ini biasanya tumbuhnya cuma 2 kali ya, 2 kali, 1 dorman, 1 masih tumbuh lagi. Nah, ini rata-rata untuk katak saya memperhitungkan prediksi saya yang kecil saja, yakni 10 katak. Karena rata-rata nanti musim kedua itu ada yang sampai 30 katak, ada yang sampai 60 katak, tergantung kesuburan tanah dan bagaimana kita merawatnya. Ya, katakanlah 10 katak kali 40.000 tanaman, yakni ada 400.000. Ya, isi katak saya juga bikin isinya kecil, yakni estimasi 3 gram ya, berarti 1 kilo isinya 333. Kita jumlahkan di sini berarti ada sekitar 400.000 kali 3 gram ya, 3 gram di sini ada sekitar 1.200.000 gram, atau mungkin kita hitung yakni sekitar 1.200 kilo atau 1 ton 2 kintal. Nah, estimasi penjualan katak di musim kedua pun saya menghitung harganya tidak mahal, yakni 150.000, sehingga total penjualan katak pada musim kedua, yakni totalnya tinggal dikalikan ya. Nih harga per kilo ini ada 180 juta. Nah, ini estimasi hasil katak pada musim kedua. Terus setelah hasil katak ini juga masih ada, sebenarnya kita menghitung hasil katak pada musim pertama kedua ini sudah mengembalikan ya modal yang ada di sini ya, 180 ini sudah surplusnya hampir 80 jutaan untuk profitnya. Terus yang kedua, yang ini hasil yang dari umbi, karena kita menanam porang itu yang saat ini laku dijual itu ialah umbi. Umbi di sini untuk tahun pertama, tahun kedua kita kalkulasikan untuk berat nanti bisa mencapai 2 kg ya, 2 kg ya. Dari tanaman kita jumlahnya 40.000 kali 2 kg menghasilkan 80.000 kilogram, atau bisa kita hitung di situ. Terus untuk harga, nah ini masalah harga. Kenapa saya membuat estimasi harga 5.000 di sini? Ya, perlu untuk pemula ketahui karena banyaknya yang menanyakan masalah harga. Berapa atau harga porang, harga per kilo berapa? Kita estimasikan kenapa saya bikin 5.000. Saya mengacu pada harga porang kering ya, harga porang kering. Ini kita jelaskan nanti. Untuk harga kita hitung sekalian di sini ya, selesaikan, yakni total dari 5.000 kali ini ada 400 juta. Ini untuk hasil dari umbi. Jadi total untuk hasil itu ada ini 616 juta. Dikurangi dengan modal, hasil untung ruginya kita ada sekian. Oke, sudah jelas semua ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus kembali masalah harga lagi. Harga yang tadi saya katakan 5.000 itu kenapa saya mengatakan 5.000? Itu asumsi harga saya
belajar dari senior-senior itu untuk menentukan harga porang itu bagaimana. Perlu diketahui bahwa yang namanya porang itu kalau porang basah, ya, porang basah setiap 10 kg porang basah dibikin chip itu bisa menghasilkan 1 kg porang kering. Ini porang basah yang baru hasil panen ya, atau mungkin panennya pada waktu masih musim penghujan selesai, begitu dorman kita panen kan itu untuk musim-musimnya, karena saat ini musimnya juga agak susah untuk mengetahui. Biasanya yang panen-panen pada bulan yang kayak gini ini sudah Februari, baru usia tanam 3 bulan, nanti sampai bulan apa saya belum tahu. Nah ini pada akhir-akhir bulan itu kadar airnya masih tinggi, setiap 10 kg porang basah diolah menjadi 1 kg porang kering. Nah harga porang kering sendiri katakanlah di sini berkisar antara 45.000 50.000, sehingga saya mengasumsi porang itu nanti kita jual ya, kita hitung harga 5.000 kan gitu. Tapi kalau musimnya nanti pas pada waktu sudah musim kemarau kering, nah, kering sekali, untuk perhitungan, nah perhitungan 1 kg 10 kg porang basah pada waktu kemarau itu bisa menghasilkan 26 kg porang kering. Nah ini harganya biasanya agak naik. Jadi untuk petani porang yang bertanya harganya berapa, ini tuh juga tergantung masa kita panen kapan, bagaimana kualitas porang kita kan gitu. Terus banyak yang belum percaya, kadang ada yang membuli juga, nggak laku dan sebagainya kan gitu, kemana menjualnya dan sebagainya ya. Asumsi saya pertama, kemana kita menjual. Nah, pada waktu dulu saya menanam porang itu bibit dulu, karena saya mengenal tanaman porang itu dari Master of Porang Bapak Paidi yang ada di Madiun. Nah di situ pada waktu saya tanya-tanya konsultasi bagaimana cara menanam yang baik dan sebagainya sampai dengan penjualan, beliau mengatakan ya gitu, ini kalau masalah penjualannya bagaimana Pak? Beliau pun mengatakan kalau bisa wajib ke saya kan itu. Nah ini justru malah jadi suatu pertanyaan, kalau bisa wajib ke saya. Nah itu setelah saya berjalan banyak, itu ternyata juga banyak sekali teman-teman yang sangat antusias untuk mencari porang. Banyak juga yang belum tahu, banyak juga yang mencari barang. Nah untuk teman-teman yang mau mencari barang, silahkan simak nanti di grup-grup petani porang yang ada di medsos, di Facebook, atau mungkin di YouTube pun juga banyak yang membantu untuk pemasarannya, jumlahnya berapa dan sebagainya, harganya. Ada juga postingan-postingan dari Bang Brewok, itu malah ada umbi saya siapkan ATM, itu saya sudah siapkan ATM. Banyak sekali yang di grup-grup Facebook itu yang mencari untuk bibit umbi. Nah ini bagi teman-teman tidak usah bingung, tidak usah khawatir penjualannya kemana, nanti bisa dimaksimalkan. Orang-orang lain banyak yang masih mencari, bahkan pada waktu kita nanam itu belum kita panen itu sudah banyak yang datang, nanti sudah inden, nanti dijual ke saya ya Pak orangnya, nah, kan itu. Dan ini kalau Anda yang belum nanam, silahkan nanam dulu, jangan mempertanyakan harga dulu, mempelajari dulu semaksimal mungkin. Setelah itu Anda baru akan tahu ya teman-teman. Untuk pemula silahkan nanti menyimak terus ya. Itu ini perhitungan-perhitungan yang saya katakan. Nah selanjutnya nanti di video yang akan datang, ternyata dari bisnis porang ini ialah bisnis yang sangat menggiurkan. Ini masa tanamnya 2 tahun. Di video saya berikutnya akan saya jelaskan bagaimana
mensiasati ya, mensiasati mencari keuntungan, karena strategis ini sudah strategi bisnis, mencari keuntungan dengan menanam satu musim, hasilnya bisa melebihi daripada ini ya. Maka jangan lupa simak terus dan bantu support channel ini supaya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Salam sukses dari saya, salam sukses untuk petani porang dimanapun Anda berada. Jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.